Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Kurnia Ikhlasul Amal dari TV One, Pak. Tadi Bapak sempat berpidato tentang adanya mafia di Indonesia. Nah, ketika kelak Bapak terpilih menjadi presiden, bagaimana cara Bapak untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Indonesia? Sama satu lagi Pak, kira-kira ada nggak sih tantangan di kontestasi pemilu ini melihat sudah ada nama-nama lain? Nah, tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari beberapa media saat Bapak diwawancara, Bapak akan mengikuti undang-undang tentang IKN. Ya, ini kan salah satu proyek yang panjang, nggak cuma Bapak aja, nanti presiden berikutnya pun akan masih meneruskan. Nah, kalau Bapak sendiri untuk IKN misalnya akan diteruskan atau seperti apa, itu konsepnya, gagasan barunya seperti apa, Pak? Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Ya, selamat sore. Saya Surya dari Bisnis Indonesia. Ini kan bertepatan 25 tahun reformasi ya. Mungkin ingin tahu refleksi Pak Anies 20 tahun reformasi itu gimana? Mungkin dari sedikit dari demokrasinya dan ekonominya. Ya, dulu silakan Bapak. Gini, yang soal IKN saya sudah sering jawab, bisa lewat aja nanti kapan saya jelasin. Karena berulang-ulang. Kemudian yang kedua soal bagaimana. Nomor satu, harus mengakui ada mafia di dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Di negara-negara lain kita pun menyaksikan, bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia. Jadi langkah pertama adalah mengakui eksistensinya. Fakta itu ada, kemudian dilakukan satu peraturannya. Yang kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani, yang kemudian secara sistemik dan sistematis memerangi mafia itu. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang hari ini bekerja di berbagai sektor yang mungkin tidak menyadari bahwa kegiatannya sebenarnya adalah benalu bagi Republik ini. Misalnya, tadi saya sampaikan terkait dengan peradilan, terkait dengan pertanahan. Banyak yang sekarang berada di sektor itu belum tentu menyadari bahwa yang dimainkan sesungguhnya adalah sebuah aktivitas mafia. Nah, bagi mereka saya minta untuk mulai sekarang mereview kembali. Jangan sampai kita termasuk rombongan atau yang bisa berstatus mafia itu. Yang kedua, bagi negara, aturannya, orangnya. Dan harus ada kemauan politik. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Kalau yang paling atas tidak menempatkan ini sebagai prioritas, maka jangan harap ini bisa selesai. Nah, di rakyat banyak, hajat hidup terganggu, pelayanan terganggu, karena ada yang berada di tengah-tengah yang mengendalikan, yang disebut dengan mafia tadi. Dan ini beroperasi banyak. Jadi saya berharap dengan kita menegaskan bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka publik bisa tahu kemana arah perubahan yang kita bawa. Ini pada pertanyaan ketiga, reformasi dulu punya beberapa agenda, sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme sekarang masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Institusi penegak hukumnya ada, tapi institusi penegak hukumnya juga dalam kenyataannya kita tahu sering dalam kendali politik. Nah, ini yang harus dibereskan. Nah, kami melihat banyak orang-orang berintegritas. Peraturannya ada, tapi harus ada kemauan dari pemegang kewenangan tertinggi untuk memberikan backup bahwa
pemberantasan korupsi tanpa kompromi, kena semuanya, siapapun yang melanggar, siapapun yang bertindak korupsi, maka lakukan tindakan tegas. Jadi kami yang kedua adalah kita menyaksikan salah satu tuntutan reformasi dulu adalah bagaimana daerah memiliki kewenangan untuk melayani masyarakat. Sebagian dari pelayanan itu berjalan baik bila kepala daerahnya baik, bila DPRD-nya berfungsi. Tapi ada situasi di mana pelayanan itu tidak berjalan baik. Nah, kalau tidak berjalan baik, harus dibuat baik, bukan diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena diambil alih ke pemerintah pusat tidak ada jaminan menjadi lebih baik. Karena orientasinya itu bukan kewenangan ada di pusat atau di daerah, tapi kewenangan itu bisa dijalankan untuk kepentingan orang banyak. Itu kira-kiranya beberapa PR terkait dengan reformasi. Jadi jangan sampai karena pelayanan di daerah tidak berjalan baik lalu dilakukan sentralisasi. Sentralisasi itu bukan solusi terhadap persoalan. Solusinya adalah bagaimana dengan desentralisasi pelayanan tetap berjalan baik. Gitu. Ya. Oke, saya rasa lainnya udah cukup jelas tadi teman-teman sekalian. Semua yang disampaikan itu bisa langsung dikulik. Ada lagi? Sore Pak Anies, saya Nia dari Harian Kompas. Mau tanya soal proses penentuan cawapres Pak. Sampai saat ini progresnya sudah bagaimana sih, dan apakah proses penentuan itu memang menunggu dinamika atau penentuan cawapres dari bakal capres yang lain. Terus yang kedua Pak, mengenai gagasan ya, Pak Anies kan konsisten bicara soal keadilan dan kesetaraan. Nah kemudian sebenarnya gimana sih Pak menjaga relevansi gagasan itu di tengah tingkat kepuasan publik terhadap kerja pemerintah yang konsisten bisa dibilang tinggi gitu Pak. Terima kasih Pak. Dua pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anies. Saya Richard Destian dari Polisi News bagian Humas. Saya ingin menanyakan, Bismillah ya, ketika Pak Anies menjadi presiden ya 2024-2029, saya akan menanyakan apakah nanti akan dibuatkan di eksekutif Satgas Mafia Hukum seperti itu Pak Anies. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir. Izin Pak Anies, Raffi dari disway.id. Mau nanya terkait tadi kan Pak Anies saat pidato sempat menyinggung perkara BTS. Kira-kira nanti ke depan apakah Pak Anies ketika nanti menjadi jabat itu ketika ada kawan atau menteri atau jajaran itu akan tidak pandang bulu atau seperti apa sih? Seperti yang tadi Pak Anies sempat sindir seperti itu. Oke, yang terakhir aja dulu. Ya, siapa saja perlindungan terbaik itu adalah mengikuti prosedur ketentuan perundangan. Itu adalah perlindungan terbaik. Jadi bukan pertemanan perlindungannya. Perlindungannya itu adalah ketaatan kepada prosedur. Ada kadang-kadang menganggap kalau punya teman berarti aman. Bukan. Kalau taat prosedur berarti aman. Itulah perlindungan. Jadi yang itu harus tegaskan. Jadi kepada semuanya, baik teman maupun tidak termasuk teman, perlindungannya bukan dari orang, tapi dari ketaatan pada. Kemudian tadi soal Satgas, nanti kita lihat teknisnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Lalu terkait dengan wakil, hari Sabtu kemarin ditanyakan, hari Minggu ditanyakan, belum ada bedanya. Makin kira-kira belum ada bedanya. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak lagi kejutan dong, benar nggak? Iya dong. Jaga biar ada efek kejutan. Tapi ada pertemuan nggak sih sama kandidat-kandidat cawapres? Kalaupun ada nggak saya beritahu sekarang dong. Sabar. Nah, berarti udah satu nama Pak. Namanya udah dari kantong gitu. Udah satu nama Pak. Jumlah kandidatnya berapa? Bisa laki, bisa perempuan, Berapa banyak Pak? macam-macam. Pakai kacamata nggak Pak? Nah, terus tadi soal kepuasan. Jadi begini, ketika kita melakukan perubahan, itu kita mengandalkan kepada bagaimana seharusnya. Oke. Ketika menakar kepuasan itu berdasarkan harapan. When your expectation is low,
satisfaction is easy. Okay? When your expectation is high, satisfaction is decreasing. Jadi kepuasan itu adalah cermin harapan. Kalau harapannya itu tinggi, maka kepuasan lebih sulit tercapai. Kalau harapan itu rendah, kepuasan mudah dicapai. Dan saya merasakan masyarakat Jakarta, saya tugas ini masyarakat dengan ekspektasi yang tinggi sekali. Betul nggak di Jakarta ini? Kritis, membandingkan dengan tempat lain. Jadi saya sering bilang, kalau di Jakarta, ekspektasi itu bisa menggambarkan standar yang tinggi. Karena penduduk di Jakarta punya ekspektasi yang tinggi atas pelayanan pemerintah. Tapi kalau kita bicara tentang keseluruhan, belum tentu. Pengalaman dulu saya pernah bikin survei kira-kira tahun 2010, pertanyaan tentang pelayanan kesehatan pendidikan itu tinggi sekali. Ternyata baru untung sekarang sudah bisa sekolah SD, dulu nggak bisa Pak. Padahal nggak bisa SMP, tapi alhamdulillah disyukuri. Nah itu yang saya maksud, ketika kita mendorong perubahan, karena kita mendasarkan kepada cita-cita, kepada keinginan untuk memperbaiki. Kita ketemu dengan publik yang puas dengan kondisi karena harapan dia. Nah harapannya belum tentu sesuai dengan cita-cita Republik. Nah yang kita mau dorong itu. Jadi saya rasa kita diarahkan atau kita mengarahkan diri pada pencapaian target-target objektif, target perubahan yang substantif, bukan sekedar untuk memenuhi harapan. Saya beri contoh, para petani yang saya ajak obrol soal pupuk, itu ketika ditanya bagaimana, harus ngerimoin pandum katanya. Jawabannya begitu, dianggap ini sebagai sudah dari dulu begini, sudah tidak dianggap lagi sebagai masalah. Dari dulu ya pupuk ya susah, dari dulu ya kami, jadi tidak dianggap sebagai hal yang harus diselesaikan. Kalau dia ditanyain, belum tentu dia akan menjawab tidak puas. Tapi kita yang bisa menilai lebih luas, kita menemukan, wah ini repot kalau begini terus. Sebagian dari masalah yang dihadapi bangsa kita sudah menahun. Saking menahunnya sudah tidak dianggap lagi sebagai masalah, sudah dianggap sebagai kenyataan, kewajaran, sehingga tidak perlu dikoreksi. Justru itulah kami sekarang merasa perlu disadarkan nih. Tadi saya berikan analogi kata yang dimasukkan ke dalam itu, bagi kata itu ketika airnya naik pelan-pelan suhunya, dia tidak menganggap itu sebagai masalah. Tahu-tahu sudah melepuh. Nah, kita jangan sampai membiarkan situasi ini terus-menerus. Mafia dibiarkan terus-menerus ada, praktek-praktek yang memeras, ekstraktif pada rakyat terus ada. Rakyatnya bisa jadi tidak menyadari, tapi ujungnya kemudian kondisi bangsa yang akan terpuruk. Itulah fungsi wake up call kira-kira gitu. Ya, teman-teman, terima kasih sekali sudah menyempatkan siang hari ini. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Saya ingin sampaikan apresiasi kepada Mbak Tata Prati, Ketua Panitia, dan semuanya, Pak Laude, kemudian Bang Ramli, Kang Sahrin yang sudah menyiapkan semuanya, dan seluruh relawan. Saya apresiasi karena tepat waktu, 1 jam selesai, 1 jam setengah selesai, sehingga ini adalah satu event yang kita berharap bisa menjadi contoh ke depan. Kalau bikin program on time, selesainya efisien, sesudah itu bisa berkegiatan di tempat lain. Ya, dan ini juga doorstop atau wawancaranya juga efisien, betul sekali. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum. Lari kemana Pak? Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan ketua simpul relawan yang hadir di sini. Dan juga teman-teman media, terima kasih banyak. Saya pengen foto. Iya Pak.